Coba perhatiin di atas nih Mas, saya buka nih. Oke. Weh. Hah? Weh, Serius? Serius boleh. Ayo. Coba naik ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini kita akan membuat video yang berbeda. Karena biasanya kita akan review bus, jalan-jalan naik bus. Nah kali ini kita mau jemput unit truk teman-teman. Truknya ini adalah miliknya U-Trans. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau U-Trans ini core bisnisnya itu adalah di perminyakan teman-teman. Dan hari ini kita mau jemput truk tangkinya. Truknya seperti apa aku juga belum tahu, jadi aku ikut-ikut aja. Jadi nanti kita lihat bagaimana truknya, spesifikasinya seperti apa, dan truknya itu pakai merek apa. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi kita berangkat dari garasi U-Trans menuju ke Bandung teman-teman, dan membawa dua bus. Yang dibawa adalah bus ini. Ini bus terbarunya dari U-Trans ya, dengan nickname Rea dan juga Moa. Nah, mari kita lihat bagian dalamnya ya. Ini teman-teman udah pernah lihat reviewnya di channel Mas Arkan. Kalau belum, silahkan nonton video yang ini. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Ini bukanya ke depan ya. Oh. Jadi ini menggunakan mesin depan. Ya, ini dia untuk bagian mesinnya ada di bawah sini teman-teman. Dan enaknya, kalau karoseri New Armada ini, ketika mesinnya nyala dan juga jalan ya, itu panas dari mesinnya itu tidak naik teman-teman. Dan suara mesinnya ya gini aja. Teman-teman kalau pakai headset atau earphone mungkin bisa dengar bagaimana suara di dalam sini. Suaranya tuh nggak terlalu masuk ya dari bagian mesinnya. Gitu teman-teman. Nah, jadi seperti inilah untuk di bagian interiornya. Bagus sekali. Di bagian sini ditambahkan karpet mie ya. Jadi terkesan lebih rapih. Terus ini untuk bagian dashboardnya masih bagus sekali dan kilometernya baru 5.000. Jadi kenapa bawa bus ini sekalian ke Bandung itu ya? Karena mau dilakukan spuring gitu teman-teman. Wah, ini TV-nya besar sekali. Ini TV-nya 43 inch merek Samsung. Kemudian ada TV lagi di bagian belakang. Dan interiornya seperti ini. Ini wangi banget sih. Seperti biasa ya, kalau U-Trans ini untuk perawatan dan standarnya dari kebersihan interior itu sangat dijaga dengan baik. Makanya di bagian interiornya ini bagus sekali dan wangi sekali. Terus juga bersihnya banget teman-teman. Oke, jadi sekarang kita tunggu semua timnya lengkap. Nanti kita akan berangkat dari Jakarta, dari Tanjung Priok, lebih tepatnya garasinya bus U-Trans menuju ke Bandung, Jawa Barat. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di Bandung. Oke, sekarang kita sudah sampai di Mercedes-Benz Bandung atau PT Citra Karya Pranata. Dan ini dia teman-teman, kedua unit miliknya U-Trans, Umrindo Group, yang akan diserah terima dari Mercedes-Benz CKP ini ya, ke U-Trans atau ke Umrindo Group. Dan ini teman-teman, ini untuk truknya.
aku tuh udah pernah review truk yang kayak gini, bukan tipe yang ini, melainkan tipe yang ada di sebelah sini. Ini dengan tipe 4028. Nah, kalau truk ini miliknya Umrindo Mandiri Sejahtera, ini tipenya 2528. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau Mercedes-Benz itu kodenya 25-nya itu untuk tonase yang bisa dibawa, 28-nya itu untuk horsepower-nya. Jadi 2528. Dan ini warnanya putih, teman-teman. Aku kurang paham bagaimana untuk regulasi truk yang membawa tangki BBM seperti ini. Nanti kita akan ngobrol dengan ownernya. Dan ini lucunya di sini ya, ada motor juga. Jadi ini mendapatkan bonus motor KLX, teman-teman. Ah, ini dia motornya. Tuh, motornya baru, dan ini Kawasaki miliknya CKP juga. Jadi dealernya ini CKP, nggak cuma ada Mercedes-Benz, tapi ada motor Kawasaki juga. Dan nanti acaranya di sini. Ini pas banget lagi tengah hari, jadi panasnya luar biasa. Nah, nanti ada gunting pitanya juga nih, teman-teman. Ya, gitulah kira-kira. Jadi bagaimana acaranya, nanti kita ikuti prosesi acaranya, dan nanti kita akan review lebih lengkap tentang unitnya ini bersama ownernya. Oke. Dari 5 ya? 5. Semuanya dong. 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Aswar ini. Wah, Ya. halo Pak. Halo. Sebelumnya selamat atas unit barunya. Asik. Siap. Ini rencananya akan beroperasi di mana nih Pak? Insya Allahnya kita akan beroperasi di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Berarti Kendari. Siap, Oke. betul, Kendari. Dari sini ke Kendari nanti ya. Ya, jadi menyeberang dulu ke Makassar. Oke. Ya, darat baru Kendari. Ini akan seru banget karena di channel Masyarakat ini belum pernah bahas truk tangki. Pertama kali ya? Pertama kali nih Ya. bahas truk tangki. Akan banyak pertanyaan ini Pak. Boleh. Yang pertama, kenapa pilihnya unit Mercedes-Benz Axor 2528 XC ini ya? Siap. Nah, kenapa tuh? Pertama, brandnya dong. Brandnya Mercedes-Benz. Siap. Oke. Jadi saya begini, Mas Arkan. Ya. Kemarin ada pengalaman. Pertama kali kita di sana itu menjalankan transportasi begini. Jadi di Kendari itu kita yang pertama kali keluarkan unit Oke. Mercy. Mercy. Yang loading di depot Kendari yang Oke. muat minyak begitu. Minyak solar ya? Ya, sampai orang depotnya bilang begini. Lu mau di sini gaya-gayaan ya pakai Mercy, karena kebanyakan sana pakai Hino. Oh, pakai Hino. Rata-rata Hino di sana. Oke. Nah, cuman memang sih kalau melihat pengalaman kami, kenapa kita menggunakan unit Mercy ini, karena kenyamanan. Nyamannya Betul. juga. Dari segi untuk unitnya, terus masalah perawatan untuk spare partnya sih menurut saya lebih enak juga sih, Mas. Ya. Walaupun orang bilang mahal, tapi itu tergantung karena Tapi enggak jangka sih. panjang. Betul sekali. panjangnya. Mungkin mahal di awal tapi lebih lama tahannya Ya. kan. Dan ujung-ujungnya ketemunya jadinya lebih Sama, hemat. sama. Nah, hitungannya itu tahun gitu. Tahunnya betul. 3 tahun nanti akan Ya. lebih hemat gitu hitungannya. Nah. Oke. Pertama itu alasannya. Kalau aku bisa nambahin mungkin dari pertama sisi safety-nya ya. Siap, betul. Lebih safety, terus juga powernya lebih besar. Betul. Terus juga tadi perawatannya mahal tapi itu lebih jangka panjangnya Betul. akan lebih hemat gitu. Terus pertanyaan lagi, ini kan untuk angkut solar ya? Solar. Maksudnya bahan bakar minyak ya? Solar industri. Solar industri. Nah, kenapa warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru? Ya. Itu membedakan apa? Atau ada regulasinya? Oke, jadi mungkin yang selama ini yang ada di jalan itu ada 2 macam sebenarnya, Mas. Oke. Yang muat subsidi sama non subsidi. Oke. Nah, yang subsidi itu yang orang biasa sebut itu kepala merah. Kepala merah. Ya, biasanya unit yang mobil tangki yang warna kepala merah Kepala merah itu dia muatnya ke SPBU. Oh. Nah, kalau kami ini sebenarnya kepala biru. Oke. Cuman kita punya identik sendiri, warna sendiri. Oh, jadi emang Ya. ada apa ya namanya relaksasi lah Relaksasi, ya? betul. Ke perusahaan-perusahaan. Betul. Nah, Oke. kebanyakan kepala biru itu memang untuk ke industri. Solar industri. Solar industrinya. Oke. Ya, muatnya ke solar industri. Nah, termasuk unitnya kami ini memang untuk kita marketnya ke Industri ya? customernya kita industri. Oke, baru tahu juga tuh seperti itu tuh. Jadi kalau Ya. merah langsung ke SPBU, ya? SPBU. Rata-rata Oke. dia SPBU. Kalau ini kebanyakan memang ke industri. Kalau bawa tangki bahan bakar seperti ini kan regulasinya atau peraturan itu ketat banget ya? Betul. Ini yang di
apa namanya yang diterapkan di sini apa aja nih? Tulisan-tulisan banyak banget di sini tuh. Ya, jadi ini kan dari chassis dari spek dari Antika Raya. Antika Raya itu karoserinya ya. Okay. Tapi kita langsung memang pakai langsung spek yang volume 1. Standar Pertamina. Standar Pertamina. Ya, jadi baik dari tangkinya, ukuran tangkinya, ketebalan tangki itu sudah standar Pertamina. Baik dari untuk keamanannya, yang Mas Arkan lihat di sini unitnya ini sudah volume 1 namanya. Volume 1. Ya, volume. Itu yang standar paling tinggi. Ya, standar Pertamina. Yang standar untuk yang masuk ke depot Pertamina untuk loading. Volume 1 itu ya standarnya ya. Jadi banyak safety-nya sih Mas, pastinya. Siap. Namanya kan kita muat cairan. Betul sekali. Dan kami kemarin juga ambil unit. Versi pertama kali itu kita ambil yang 2523. 2523. Ya, 6x2. 6x2. Ya. Nah, ini pertama kali kita ambil yang 6x4. Karena memang medannya kami itu lebih karena melihat kondisi dan pengalaman sih. Ternyata memang harus sesuai dengan spek unitnya. Oh, iya. Karena ekstrim ya? Ekstrim sana. Wow. Masuk tambang, Mas. Masuk tambang? Tambang. Oh, kira cuma dari depo terus lewat jalan biasa gitu enggak ya? Enggak. Di sana kan kebanyakan di Kendari itu kan dia perusahaan tambang nikel. Oh, jadi kita langsung ke site-nya. Ke site nganterin ke dalam perusahaan. Wow. Makanya perlu memang tenaga yang kuat, yang besar. Wah, jadi Mercy ini jatuh sebagai pilihannya lah ya. Betul. Paling oke ya. Siap. Oke, itu tentang Mercedes-Benz ya. Sekarang tentang tangkinya nih. Ada apa aja nih di sebelah sini? Kan ada banyak kotak-kotak nih. Boleh. Nah, di sini ada namanya control box, Mas. Apa ini? Control box ini yang mengatur masalah valve. Oke. Valve yang ada di tangki. Oke. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3. Apa itu? Jadi kan ini kapasitas 15 ton. Ini 15 ton? 15 ton. Oke. Tapi terbagi menjadi 3 bagian. Oh, disekat-sekat ya? Betul. Oke. Menjadi sekat-sekatnya itu per satu sekat itu 5.000 liter. Isi. Nah. Dia diaturnya semua dari sebelah sini. Nah, ini valve-nya, Mas. Oh, ditarik gitu ya? Tarik. Jadi kan kita pakai sini ada angin nih. Oh, kompresor. Oke. Jadi setiap mobil tangki pasti ada. Oh. Karena untuk menjalankan semua untuk mengalirkan minyak itu dia pakai angin. Oh, pakai pressure ya? Pressure ya, pakai pressure. Oke. Nah, gunanya ini berguna untuk di sini, Mas. Coba kita buka, Mas. Wih, apa ini? Wow, ini ada tulisannya loh, bener loh. Siap. 5.000, 5.000. Biosolar 5.000. Biosolar. Ini berarti satu tangki 15 ton ini biosolar semua nantinya. Ya. Orang biasa bilang itu biosolar atau kalau di industri itu B40. B40. Campurannya 40 itu ya. Oke. 40. Nah, apa ini? Fungsinya apa ini? Nah, di sini ada beberapa palet nih, Mas. Oke. Ini palet inletnya. Ini untuk masuk loading ya ke tangki. Ke depot ya. Pada saat kita mau loading ke depot melalui di sini, Mas, selanya. Selanya disambung ke sini. Nanti dia akan mengisi ke 3 kompartemen tadi. Oh, tapi dari depot ini dia akan mecah sendiri di dalam tangki. Betul, akan mecah. Oke. Akan mecah, mengisi semua. Nah, sedangkan ini outletnya. Ini untuk tempat keluarnya. Selang untuk pembuangannya. Nah, orang buka semua nih, Mas. Biasanya buka. Oke. Nah, cuman ini agak keras sih, Mas. Masih baru, guys. Masih baru. Ya, masih baru. Jadi ini valve-nya nih, buka tutupnya nih. Setelah dibuka nanti penutupnya baru ini yang dibuka, tarik. Oh, berarti dia buka dulu. Betul, dibuka dulu baru ditarik ini. Nah, nanti berarti ada pipanya lagi. Ada pipanya. Oh. Nah, kayaknya ini tempat pipanya nih. Oh, ini tempat pipanya. Pipa. Ini selang 3 inci, biasanya 3 selang 3 inci. Ini kan 3 inci nih. Ukuran 3 inci. Taruh sini, baru hubungi ke langsung ke tempat penampungan. Oke. Oh, dari sini ya? Iya, betul. Wow. Cuman untuk sebenarnya kan ini sudah ada tekanan, Mas, dari pakai pressure tadi angin. Oke. Cuman biasanya kebanyakan kita bongkarnya minyak itu kita pakai mesin lagi, Alcon. Oh, gitu. Supaya pressure-nya lebih kencang. Itu disambungin lagi. Kemana? Dari kita pakai selang dulu. Sambung ke Alcon, sambungkan selang lagi supaya pressure kencang. Oh, biar cepet ya. Siap, karena kalau gua 5.000 liter lama. Betul, ya. Nah, kegunaan dari ini, Mas. Oke. Kalau ini nggak terisi angin, ini kan ada. Oh, ini ada barnya ya. Betul, pressure bar. Dia minimal itu di atas 120, Mas. Oke. 20 sudah. Kita bisa gunakan 3 valve ini. Kalau belum terisi, dia nggak bakalan keluar angin. Nggak bakalan. Karena dia harus ditekan dari dalam. Betul. Ya. Oke. Jadi safety banget ya? Safety. Dari sini, dari sini. Oke. Terus apa lagi? Ini, Mas, ada. Di setiap bagian, belakang, depan, samping 2. Di depan ada juga pemutus darurat. Cut off ya? Cut off. Oke. Kalau ini cut off untuk di bagian tangkinya aja ini?
Atau ini untuk keseluruhan? Mesin. Itu nggak bukan mesin. juga. Oh gitu. Jadi biarpun pada saat kita putuskan ini, mesin kita nggak bisa nyala. Oh, jadi Kan nggak untuk boleh. keseluruhan, Betul. dia ada 3 tempat. Betul. Kalau bus kan cuma 2 Ya. kan, di driver Kalau ini sama di ada 4. aki. Kalau ini ada 4. Wow. Itu safety-nya di mobil tangki, Bang. Jadi benar-benar regulasi itu ketat banget ya. Sangat. Namanya Wow. Pertamina, Mas. Jangankan gini-ginian nih, ini Ya. stiker-stiker aja pasti dari sananya kan aturannya kan? Iya, betul. Stiker-stiker ini. Ada Oke. aturannya. Ini ada aturan untuk ukurannya, yang warnanya kan. Oh, Kemarin oke. pernah kejadian saya harus diganti semua lagi karena tidak sesuai dengan regulasinya juga, Mas. Ini nih reflektornya ini. Reflektornya. Karena cuma warnanya nggak tahu warnanya apakah nomornya kan, ada nomornya juga ternyata. Oh, ada kodenya ya? Ada kodenya. Kode warnanya ya? Iya. Wow, luar biasa. Kemudian apa lagi nih? Ini nih gini-ginian tuh wajib Ya, juga. Tanda. Ini kan Mudah terbakar. mudah berbakar. Terus setiap di belakang juga pasti ada. Belakang apa lagi nih? Ini tempat apar nih, Mas. Pasti ada apar. Ah, ini Ada apar. ada 3 unit apar di satu unit mobil tangki. Satu sini, Iya. satu kanan, Kanan, depan satu. depan satu. Depan satu. Oh, ada 3 tempat ya? Nah, tadi seperti saya bilang tadi ada pemusat darurat juga di Oh belakang. iya, ada lagi dong di belakang. Tuh, Nah, untuk cut off-nya. semua stiker-stiker pasti ada. Dan ini stiker emang udah ada aturannya ya? Iya, betul. Ah. Standar Pertamina. I see, I see. Nah, sama emergency call. Oh, Nomor saya, Mas. Oh iya? Ya, di Bambang. Oke. Mas, untuk maksimal untuk 60 kecepatan km per jam. Padahal untuk Mercedes-Benz ini yang 2528 bisa sampai 90. 90. Tapi aturannya cuma Aturannya 60. 60 ya? Iya. Oke, oke, oke. Oh, cepat. Kemudian di sebelah kanan ada apa lagi nih? Sama ada hose lagi, selang. Selang juga ya? Iya, 3 inci. 3 inci 3 sama inci seperti tadi. sama sebelah kiri kanan. Oke. Kemudian ini Nah, ada lagi pemutus darurat. tuh, ada cut off lagi. Ada lagi. Jadi benar ada 4 Ya. Jadi untuk memaksimalkan kan biasanya kalau cuma di depan biasanya nanti Kejauhan. ya driver kan ini Iya. driver pada proses pembongkaran nih. Oke. Langsung kalau ada masalah atau ada masalah kelistrikannya juga bermasalah, pasti jauh ke sana. Jauh, Akhirnya benar. harus ada kiri kanan di supaya cepat. Jadi terdekat ya Iya. langsung ya. Apalagi kan kita muat cairan berbahaya, Bang kan. Iya, 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 benar. Nah, pertanyaan lagi. Untuk bongkar muat si tangkinya solar ini cuma driver atau ada kru lain? Kita setiap unit pasti pakai dua anggota, dua driver. dua anggota ya. Ada child driver juga. Apa lagi nih? Di sini ada kotak lagi. Spill kit. Spill kit apa? Untuk apa? Yang ban, penahan ban. Oh, semua di penahan sini. ban. Ganjelan ya. Ganjelannya. Ada tempat sendiri Iya. loh spill kit loh. Siapkan semua. Wah, Sudah siap biasa. semua. Kotak alat. Nah, Apa kotak alat kotak ini alat? biasanya untuk teman-teman driver, alat-alatnya, kos tangan semua. Oh, alat kerja Alat ya kerjanya maksudnya ya, untuk kotak tempat alatnya. sendiri. Betul. Jadi dikasih bagasi sendiri nih. Siap. Gitu. Nah, ini Nah, untuk tangki bahan tangki. bakar si truknya. Betul. Ini kalau nggak salah 290 liter ya. Ya. Untuk si Kapasitasnya. tangkinya. Kapasitas tangkinya. Betul. Kemudian di sebelah sini ada AdBlue. AdBlue. Karena ini sudah Euro 4. 4. Nah, ini kalau nggak salah 60 liter nih AdBlue-nya. Gitu. Jadi walaupun ini ngangkut solar, tapi tetap dia polusinya minimal. Karena dia betul. ditambah dengan AdBlue lagi di sebelah Betul. sini. Keren sekali. Sama kita masuk Pertamina, Mas, juga ada ini tahu kan, Mas? Exhaust ya? Exhaustnya. Wah, Nah, di sini. di sini, Mas. Oh. Jadi pada Apa saat tuh? kita masuk di depot, Hah? dia nggak boleh terbuka begini, Mas. Lalu Ada saringan. ditutup. Ada saringannya, ya. Ditutup terus ada jaring-jaringnya ya? Ada jaring-jaring, betul. Oh gitu. Biar apa ya? Katanya untuk apa, melintasi untuk ini kan nggak boleh pada saat loading itu nggak boleh ada itu asap. Oh gitu. Wah, seketat itu ya. Seketat gitu, Mas. Baru tahu loh. Baru tahu. Loading. Pantesan Sampai ini kayak ada dipikirin semua. ulirnya gitu. Ada. Jadi dipasang kan. Ah. Ada kayaknya ada alatnya di atas nih. Oke, oke. Wah, luar biasa loh. Oh, ini Sampai tempat apar switch. lagi ya? Apar. Oh, ini apar yang ketiga tadi. Oh, 4, berarti ada satu ini. berarti Tiga ada nih, 4 apar ya? Di Apar. truk ini. Nah, ini aki nih sini. Oh, akinya di sini. Akinya di sini. Dia dikasih tempat lagi ya? Betul. Oke, oke, oke. Nah, itu kalau ke atas ada tangga itu buat mana itu, Pak? Oh, itu ayo kita ke atas nih. Wah. Masalkan lihat nih. Masalkan kan biasanya canggihnya bus nih. Lihat kita lihat canggihnya mobil tangki nih. Oke. Apa ini? Nah, Tuh ada ini tangganya, Mas, ya. Coba perhatiin di atas nih, Mas. Saya buka nih. Oke. Weh, Ya kan? pegangan naik gitu ya? Iya. Ah. Standar Pertamina harus begitu, Mas. Jadi itu kan untuk memudahkan supaya driver atau ke anggota naik pas. Oh. Safety-nya dapat dan dijaga. dia ditutup juga biar Betul. orang nggak naik. Betul. Oke. Keamanannya boleh? Hah? Boleh. sana. Serius? Serius boleh. Ayo. Coba naik ya. Ini susah naik, yang megang kamera sih. Yang pegang kamera nih. Ini naiknya
biasa aja kan, begini kan? Biasa. Cara naiknya Wih. begini Mas ini. Nah, tadi gunanya ini nih supaya orang lagi kerja aman ya, safety-nya. kanan kirinya betul, aman nih. dan dia Orang pakai bisa hidrolik dibantu sama pressure angin yang Ya. tadi. Canggih loh. Nah, ini apa nih, bisa jelaskan ini? Nah, ini katup nih, penutup Oke. tangkinya. Jadi sebelum pembongkaran biasanya kan kita di tempat pembongkaran itu Oke. tim dari perusahaan itu mencek minyaknya. Ah. Nah, cek minyaknya nggak lihat dari sana Mas, Ah. lihatnya dari atas. Dari atas. Ya. Nah, Oh iya modelnya. dong. Gede banget dalamnya. Nah, Widih. Nah. Keren. di sini ada tera Mas namanya. Oke. Ini teranya. Nah, ini batas minyaknya. Batas atasnya? Ya, batas atasnya Oh. mengetahui bahwa ini cukup tidaknya 5.000 liter. Oh gitu. Ya. Dan dia terhubung ke sini nih. Siap, betul. Oh gitu. Nah, ngeceknya dari mana tuh kalau dia udah full? Berarti harus ada orang yang di atas gini? Iya, ada yang di atas yang cek. Oh. Pada saat loading, driver pasti cek di atas. Udah pas. Oh, pasti ada orang yang di atas. Pasti ada Aku di kira atas. ada, mungkin di bawah ada barnya atau apa tuh nggak Tetap ada ya? di loading ada. Biasanya kita loading misalkan 5.000, 15.000 pasti ada tulisannya Mas. Cuman Oke. kan untuk pengecekannya biasanya namanya dalam sistem flow meter itu biasanya kurang lebih begitu. Biar lebih presisi Ya, juga lebih ya. presisi lagi begitu. Ada yang lihat dari atas. Betul. Oke. Ada bisa lihat sekatnya nggak sih? Sekatnya. Sekatnya ini Mas, boleh lihat tuh. Oh ini Sekatnya, iya. Kelihatan Oh, iya, kan? iya. Nah, Iya ini sekatnya sekatnya kelihatan nih. tuh. Dalam. Oh ini ya. Nah ini untuk si apa tangkinya ini sekat-sekatnya itu ada standar juga nggak? Berapa platnya gitu? Iya, Ada ya? Ada. Ada balang plat di sekatnya. bagian dalamnya itu Betul. kan? Karena kan BBM kan, Ya. dia kegesek-gesek segala Betul. macam kan pasti ada daya tahan dari si platnya tuh. Betul. Oke. Keren banget. Nah, kan ada 3 kompartemen. Iya. Setiap masing-masing ada 5.000 untuk kapasitas 5.000 liter. 5.000. Jadi sebesar apapun truknya, tangkinya tetap 3. Apa ada lagi? Makanya yang saya besar? bilang tadi, kan di dalam Pertamina itu bukan kapasitas yang orang pakai itu 5 KL Sama sama 8. 8. Nah, Ah. jadi orang misalkan mau tambah lagi cuma ada kapasitas 2. Saya kemarin ambil yang 10 KL. Jadi 10 KL? 2. Oh, Iya, 2 kompartemen. Oh gitu. Jadi kan kalau paling unit terkecil saya itu ada yang 5 ton. 5 Nah, ton. satu nggak pakai sekat. Oke. Kayak di bus lah juga. Iya. Ada yang medium, Ah. long medium sama big bus. Oh, berarti kelipatannya gitu ya, 5, 10, Betul. 15, 32. Betul. Oke. Wah, seru banget juga ya. Siap. Tangki-tangkian ini ya. Oke, karena Pak Aswar dan Pak Amri lagi muter di dalam, jadi kita lanjut review truknya. Nah, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Untuk naiknya, sebagai driver ya, naiknya dari sini teman-teman. Di sini terdapat 2 step seperti ini. Jadi kita kalau buka pintunya, kayak gini. Nah, spionnya ikut ya di pintu. Dan kayak gini. Untuk naiknya, disediakan pegangan ada di bagian belakang dan juga bagian depan. Jadi pilih salah satu untuk naik ke dalamnya. Yuk, mari kita masuk. Jadi kita masuk ke dalamnya. Wah, jadi ini benar-benar unit baru 0 km ya teman-teman. Dan seperti inilah untuk di bagian interiornya. Setirnya sama seperti setirnya bus yang memakai sasis Mercedes-Benz 1623 ataupun Mercedes-Benz 1626. Setirnya sama persis seperti ini. Di bagian tengah-tengahnya ini ada logo Mercedes-Benz, terus ada klaksonnya, harus start ya. Klaksonnya ada 2, ada di setir dan juga ada di sebelah sini yang berwarna oranye. Gitu, untuk klaksonnya. Terus di sebelah kiri ini ada tuas, seperti biasa ini untuk tuas sein ya, dan juga wiper, terus juga bisa untuk lampu jauh. Gitu teman-teman. Di sebelah kanan ini ada tuas untuk exhaust brake. Gitu. Dan setirnya ini bisa di setting tilt and telescopic. Tuh. Jadi tinggal disesuaikan aja posisinya sebagaimana posisi nyamannya kita. Begitu ya. Nah, ini untuk speedometernya atau instrumen clusternya itu persis seperti Mercedes-Benz 1623. Sama banget. Dan di sini sudah ada AC-nya ya. Jadi ini benar-benar driver yang mengemudikan truk ini
sangat dimanjakan sekali teman-teman. Ada apa aja di sini? Ini dia. Di bagian belakangku, ini ada satu apar yang besar. Ini kayaknya 14 kilo. Terus ini yang switch pemutus yang tadi dibilang ya. Jadi ada 4 switch. Salah satunya ada di sebelah sini. Dan ini harusnya di kerangkeng gini nih. Tuh, ada tulisannya safety switch on off gitu. Kemudian di tengah-tengah ini, di bawahnya tentunya adalah mesin. Jadi persis seperti Mercedes-Benz 1623. Kemudian ini untuk si transmisinya. Jadi majunya itu ada 8 plus 1 C ini crawler kalau nggak salah ya. Jadi total maju ada 9 dan 1 mundur. Kemudian untuk handbrake-nya ada di sebelah sini. Tuh. Wah, lucu sekali handbrake-nya ada di sini. Dan ini untuk koplingnya, dia sudah hidrolik ya teman-teman. Jadi kalau kita tekan kopling, injak kopling maksudnya, dia ada suara tss, tss, gitu. Nah, jadi ini untuk koplingnya cukup ringan karena dia dibantu dengan hidrolik. Gitu sih untuk di bagian pengemudi dan juga di belakang sini. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Nah, kuncinya ini sama bus sama aja sih. Dia ada logo Mercedes-Benz di sini, dan untuk menyalakannya seperti biasa kita menyalakan mobil pada umumnya, kita putar ke kanan 3 kali. Nah, kalau udah bunyi kayak tadi, dia ada pengecekan ke semua komponennya. Kalau udah muncul untuk gear indikatornya, ini kan ada netral ya, dia muncul, berarti ini sudah siap untuk kita start mesinnya. Dan kita putar sekali lagi ke kanan untuk menyalakan mesinnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita kali ini, review truk tangki miliknya Umrindo Group, merupakan core bisnis atau bisnis utamanya dari U-Trans yang sudah kita sering lihat ya. Jadi kalau teman-teman suka channel ini, review truk-truk seperti ini, nanti aku akan banyakin review truk juga. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, truk apa yang harus aku review. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!